Maka metode inilah yang akan kita tempuh. Karena metode pertama tidak mungkin, metode kedua juga tidak mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya bagaimana? Kita tidak akan mengetahui tentang sifat sesuatu kecuali kita tahu zat itu bagaimana, baru kita bisa tahu tentang sifat zat tersebut. Misalnya kita bilang air apa? Zatnya adalah begini-begini. Berarti dia sifatnya mencari tempat yang rendah misalnya. Misalnya batu sifatnya begini, berarti zatnya begini, berarti sifatnya keras dan gini-gini. Misalnya manusia tidak sedaging dan darah, berarti sifatnya kalau kita robek akan keluar apa? Darahnya. Misalnya, dengan mengetahui zat, baru kita bisa bicara tentang sifat zat tersebut. Kalau zat tersebut tidak ketahuan, gimana kita mau bahas tentang sifat-sifatnya? Maka kalau Anda tidak tahu bagaimana zat tertentu, tidak mungkin Anda bicara tentang sifat-sifatnya. Karena pembahasan tentang sifat adalah cabang dari pembahasan tentang apa? Zat, paham? Dan tidak ada yang tahu bagaimana zat Allah Subhanahu wa taala. Karena Anda tidak pernah tahu bagaimana zat Allah, Anda tidak pernah bakalan tahu bagaimana sifat-sifat dari zat tersebut. Kaidah mengatakan al-kalamu fi zat, al-kalamu fi sifat far'un anil kalami fi zat. Pembahasan tentang sifat adalah cabang dari pembahasan tentang apa? Tentang zat. Paham? Paham tidak? Sini paham? Orang tanya, Ustaz, bagaimana cara Allah turun ke langit dunia? Pertama kita tanya dia, ente tahu Allah bagaimana? Enggak tahu. Ya sudah, kalau ente enggak tahu gimana turunnya, ente mau tahu. Langit saja ente tahu enggak gimana langit dunia, langit berikutnya bagaimana? Ente juga enggak tahu, enggak pernah lihat langit setelah langit dunia, ente enggak pernah lihat bagaimana. Ya. Jadi kalau orang ingin tahu bagaimana Allah turun ke langit dunia, pertama dia harus tahu Allah bagaimana dulu. Terus bagaimana dia tahu tentang langit gimana? Kemudian dia harus tahu ketiga keterkaitan antara zat Allah dengan langit bagaimana? Baru dia bisa bicara Allah turun ke langit dunia seperti apa. Paham? Kalau dia tidak tahu, enggak usah ngomong. Paham? Jangan dia menghayal. Kalau dia menghayal pasti salah. Karena dia pasti yang dihayalkan manusia, yang dihayalkan langitlah seperti tempat yang terbuka dan macam-macamnya. Jadi tatkala Anda tidak tahu tentang zat sesuatu, maka tidak bisa Anda bahas tentang masalah apa? Sifatnya. Sama. Allah punya tangan ya. Tangan Allah bagaimana? Kita bilang, ente tahu enggak zat Allah gimana? Kalau ente tahu zat Allah seperti apa, ente bisa bicara tentang sifat tangannya. Kalau ente tidak tahu bagaimana zat Allah, tidak usah bicara tentang sifat tangannya. Paham? Yang kedua, secara logika. Kita tidak bakalan, logika ini penting ya, ini penting. Kita tidak bakalan mengetahui hakikat sesuatu kecuali dengan 3 metode. Metode pertama, lihat langsung. Lihat langsung selesai. Kalau enggak melihat langsung, kita melihat yang semisalnya. Maka kita bisa bayangkan siapa dia dengan melihat apa? Semisalnya. Contohnya, seorang bertanya tentang Bintaro. Bintaro tuh gimana? Nanti sudah ini ikut saya aja. Dia enggak pernah tahu Bintaro seperti apa. Begitu dia datang ke sini, ya sudah ini Bintaro lah yang kamu dengar-dengar ini. Sudah lihat langsung, berarti tahu Bintaro seperti ini. Kemudian misalnya dia tidak pernah lihat Bintaro. Ya. Bintaro kayak apa? Enggak tahu. Oh gampang aja. Kamu tahu Tegal kan? Tegal tuh mirip-mirip Bintaro misalnya. Oh Bintaro tuh, oh ya Tegal. Oh, Bintaro kayak gitu. Dia melihat yang semisalnya. Ya. Berarti dia sudah ada bayangan tentang siapa? Tentang Bintaro. Paham? Dia tidak lihat langsung, tapi dia lihat yang semisalnya. Atau dia tidak bisa melihat langsung dan tidak ada yang mirip dengan Bintaro, tidak bisa dibandingkan dengan Tegal. Tapi ada orang kasih tahu, oh Bintaro tuh begini. Ya. Ada masjid ini. Oh jalannya begini. Sudah, berarti dia sudah bisa bayangkan. Karena ada yang kasih tahu, yang memberitahu orangnya terpercaya. Paham? Maka seorang bisa mengetahui hakikat sesuatu dari salah satu dari 3 metode ini. Paham sampai sini enggak? Paham ya? Sekarang kita mau terapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita ingin tahu Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Melihat langsung enggak mungkin. Melihat langsung enggak mungkin. Karena dalam hadis sahih Muslim kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ta'allamu annakum lan taraw rabbakum hatta tamutu." Ketahuilah, pelajarilah bahwasanya kalian tidak bisa melihat Allah sampai kalian meninggal dunia. Selama kalian masih hidup tidak bakalan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Musa alaihissalam waktu beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di Bukit Tursina. Kemudian berbicara Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, Nabi Musa merasa kelezatan luar biasa, kebahagiaan luar biasa tatkala berbincang-bincang dengan Rabb-Nya. Maka dia pun rindu ingin melihat Allah. Maka dia berkata, "Rabbi arini anzur ilaik." Ya Rabbku,
tunjukkanlah dirimu, aku ingin melihatmu. Maka kata Allah, lan tarani, kau tidak bisa melihat aku. Dia ingin, tapi kata Allah, lan tarani, kau tidak mampu melihatku. Kemampuan mata manusia tidak kuat. Jangankan melihat cahaya Allah, kita melihat matahari aja enggak kuat mata kita. Melihat orang ngelas saja mata kita enggak mampu untuk melihat. Banyak hal yang tidak bisa kita lihat, jin tidak bisa kita lihat, iblis tidak bisa kita lihat, ya banyak hal yang tidak bisa kita lihat, mata kita enggak mampu. Maka kata Allah, lan tarani, kau tidak bisa lihat. Walakin inzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani. Falamma tajalla rabbu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Kata Allah, lihatlah kepada gunung, kalau gunung mampu untuk bertahan, maka kau akan melihatku. Tatkala Allah bertajalli, mulai menampakkan dirinya di gunung, maka gunung pun hancur, Musa pun pingsan atau mati. Ya. Tidak mampu, maka selama masih hidup tidak mungkin melihat Allah. Makanya waktu Nabi Muhammad SAW sudah naik ke Sidratul Muntaha, sudah dekat Allah Subhanahu wa taala. Saking dekatnya sampai para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, hal ra'aita rabbak?" Apakah kau melihat Rabbmu? Sudah dekat sekali. Ya, Jibril aja mundur, cuma Nabi SAW di situ ketemu dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi berkata, "Nurun anna arahu." Ada cahaya, bagaimana aku bisa melihat Allah Subhanahu wa taala? Maka kemungkinan pertama, melihat Allah secara langsung tidak bisa. Paham? Tertutup metode pertama, enggak mungkin mengetahui sifat Allah dengan melihat langsung. Paham? Baik, kita berpindah pada metode kedua, melihat yang semisalnya. Kalau kita enggak bisa melihat Allah, kira-kira ada yang semisal Allah enggak? Jawabannya enggak ada. Kata Allah, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir." Tidak ada yang serupa dengan Allah. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada satu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hal ta'lamu lahu samiyya? Apa kau tahu ada yang semisal dengan Allah? Jawabannya tidak ada semuanya. Kalau begitu, tidak ada yang semisal dengan Allah. Maka ini juga metode tidak bisa digunakan. Tinggal metode terakhir. Bagaimana kita tahu sifat-sifat Allah? Dengan pengkhabaran kabar yang thiqah, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Maka satu-satunya metode yang bisa kita lakukan dalam memahami sifat-sifat Allah adalah metode ketiga. Itu yang disebut oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, di antara iman kepada Allah, al-imanu bima wasafa bihi nafsuhu fi kitabih wa bima wasafa bihi rasuluhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Iman kepada Allah, sifat-sifatnya adalah beriman dengan apa yang Allah kabarkan dalam Al-Qur'an dan apa yang dikabarkan oleh Nabi dalam apa? Hadis-hadisnya. Paham? Maka metode inilah yang akan kita tempuh. Karena metode pertama tidak mungkin, metode kedua juga tidak mungkin. Paham?